Halo Sobat YouTube Satu Teropong, saat ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang beo jenis jantan atau betina ya. Ini banyak saya nonton dari channel-channel YouTube yang membahas tentang beo jantan dan betina, cirinya seperti apa. Kadang yang saya tonton itu banyak yang bertolak belakang dengan pemahaman kita, karena mungkin mereka hanya dari mulut ke mulut gitu, dari nonton video orang sebelumnya terus dibikin lagi video baru dengan topik pembahasannya sama dan inti poinnya itu cuma mengambil dari isi video sebelumnya gitu. Padahal pengalaman mereka untuk menentukan jenis beo jantan atau betina itu sendiri diragukan kemampuannya gitu. Jadi cuma ibaratnya menyalin konteks dari pemahaman orang lain. Jadi kalau pemahamannya salah, ya terus menurun ke depannya akan tetap salah gitu. Jadi ibaratnya sama dengan istilah dulu, ada beo kalau mau bicara itu dipotong lidahnya, terus sama digosok lidahnya pakai cincin emas gitu. Nah itu kan semuanya sebenarnya hanyalah mitos, bukan kebenaran. Jadi kita pernah mendengar istilah-istilah zaman dulu itu seperti itu. Nah sekarang kita buktikan, tanpa dipotong pun lidahnya, tanpa digosok dengan emas pun, si beo itu memang bisa ngomong. Memang diciptakan sama Yang Maha Kuasa, punya talenta seperti itu, bisa mengikuti bahasanya manusia. Walaupun dari negara manapun, dia bisa mengikuti bunyi gitu, bunyi dan intonasi dan nada. Jadi semua itu komplit. Jadi beo itu adalah peniru ulung dari semua jenis bunyi, termasuk suara manusia, suara hewan, suara mobil, klaksonnya, atau bunyi starternya, atau apapun. Kalau dia suka, dia bisa ikutin, dia bisa tiru. Jadi itu kelebihan burung beo. Jadi saat ini kita akan bahas burung beo yang istimewa, yang bisa meniru banyak bunyi dan intonasi yang kita manusia pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kali ini kita akan bahas seperti apa jenis beo jantan dan betina, ciri-cirinya seperti apa, apakah pengaruh ada dari postur tubuh. Nah ini yang bahas postur tubuh, saya lihat ada beberapa channel YouTube yang membahasnya malah terbalik pemahamannya, sama dengan dari suaranya beo. Nah itu juga saya tonton, itu bertolak belakang dengan pemahaman kita. Nah ini maaf, kita punya beo perbandingan, karena saya ada 8 beo ya, bisa dilihat, maaf. Jadi kita ngomong nggak sembarangan. Ini sepasang, ini betina dan jantan, namanya Sprint sama si Intan. Ini Sprint, yang sebelah sini nih, nah itu Intan tuh. Nah jadi kita ada perbandingan, kita tahu beo jantan dan beo betina itu seperti apa. Nah ini juga ada dua jenis beo, satu kandang. Nah ini juga ada satu lagi, si Super. Ini si Thor, ini namanya Thor nih, yang kepalanya gundul, yang masih muda. Ini si Power tuh, yang tempo hari ada videonya seperti elang, seperti anak elang kekar. Itu si Power. Nah kita ada juga ini si Flash ini. Terus ada lagi si Thunder nih. Terus ada lagi satu jagoannya, si beo tahu bulat digoreng dadakan. Jadi semua total ada 8 beo yang kita punya. Nah ini kita akan
menentukan seperti apa jenis beo jantan dan betina, cirinya seperti apa. Bisa dilihat, ini yang namanya intan. Dari namanya kita udah tahu, ini kita namakan beo betina. Ini adalah sprint, ini beo jantan. Bisa tolong disorot agak dekat sini si beonya biar kelihatan. Nah, banyak yang bilang sekarang kita bahas dari postur tubuh. Ada yang bilang kalau beo jantan postur tubuhnya besar bobotnya. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau menurut kita ini ada perbandingan. Kita ada punya beberapa beo jantan dan beo betina di sini di 8 beo ini. Kalau menurut kita yang beo betina bobot tubuhnya malah lebih besar, lebih gemuk, lebih gembul dibanding beo jantan. Kalau beo jantan lebih ceking. Ini beo jantan ini betina. Tuh. Bentuk postur tubuhnya dia lebih gemuk, lebih gembul, ya. Kalau yang jantan lebih ceking, lebih panjang. Nah, kalau saya nonton dari YouTube channel lain bilang beo jantan tubuh posturnya lebih besar, malah terbalik kalau menurut saya. Karena kita ada juga beo betina yang lain, itu postur tubuhnya lebih gembul bila dibanding dengan beo jantan. Nah, sekarang kita akan lihat dari segi postur tubuh. Jadi kalau yang beo betina postur tubuhnya agak gembul tadi ya. Ini yang betina. Terus ini yang jantan agak ceking. Jadi dia postur tubuhnya agak gemuk gitu. Dari segi postur tubuh. Nah, sekarang dari posisi berdiri. Justru saya lihat dari penjelasan dari YouTube lain videonya, itu ada yang bilang kalau yang jantan agak jongkok, agak menunduk gitu. Kalau yang betina agak berdiri, justru kebalikan. Nah, ini yang betina nih. Dia posisi tubuhnya agak jongkok, justru kebalikan. Kalau yang jantan agak berdiri tegak. Ini sering nih saya pantau. Kalau yang betina tuh dia agak jongkok posisi berdirinya, agak menunduk. Kalau yang jantan agak tegak dari segi posisi berdirinya. Malah terbalik ya. Makanya saya bilang kita bikin penjelasan itu jangan mengutip dari masukan video-video yang lain, video-video orang lain. Jadi kalau video pertamanya salah, dia mau bikin konten, dia ngikutin seperti apa, poin-poinnya diambil, ya jadi video dia jadi salah juga. Nah, itu bisa dilihat nih. Ini betina nih. Ini jantan. Lihat posisinya. Ya. Ini lebih tegak yang jantan, yang betina lebih jongkok. Justru saya nonton penjelasan orang di video YouTube-nya bilang yang jantan lebih jongkok posisinya, yang betina lebih tegak berdirinya, malah terbalik. Ini kita ada perbandingan, jadi kita tahu. Terus dari segi suara, nah ada yang bilang suara yang jantan lebih kenceng, lebih melengking. Nah, ini barusan yang bunyi ini si Intan nih. Si Intan dia lebih gede suaranya. Kalau yang jantan tuh si sprint tuh yang belakang tuh ya, itu justru suaranya lebih kejepit. Ibaratnya kalau diputar balik seperti suara manusia, itu seperti suara cewek, ini seperti suara cowok. Tapi malah ini yang ceweknya, yang betinanya nih, beonya ini yang betina nih. Itu yang jantan. Kalau yang jantan tuh ciri yang paling utama, ini ciri yang paling utama dari sifatnya.
Kalau yang jantan itu galak, kalau matok itu nggak kira-kira. Jadi kalau walaupun kalian tidak punya beo perbandingan, maksudnya tidak punya banyak beo, cuma punya satu, tapi kalau beonya itu galak, sifatnya sering matoknya itu nggak kira-kira gitu, itu adalah beo jantan. Itu ciri khas yang paling gampang untuk ditandain ya. Kalau postur tubuh agak susah, dari sifat berdiri kadang orang agak susah nentuin. Tapi kalau dia punya beo satu, sering matokin tangan tuannya kalau kasih makan gitu, naruh makanan atau taruh air mandi buat dia mandi di baknya itu kan. Itu kadang dia suka nyamperin, matokin kita. Nah itu, jadi kalau dari sifatnya udah ketahuan. Kalau yang betina lembut, kalau yang jantan itu kasar. Kalau betina nih, kalau dia matok tuh, matoknya halus tuh. Dia halus sekali. Tapi kalau jantan, kalau dia matok bener-beneran, nggak bakalan dilepas sama dia. Sampai kita teriak-teriak gitu, harus ngelepasin sendiri kadang sampai bebekas di tangan patokannya itu, kadang sampai berdarah juga, bisa luka nih. Kalau yang betina nih lembut tuh, bisa lihat kan dari postur tubuhnya tuh. Si Intan ini selalu agak menunduk, agak jongkok dari segi dia berdirinya. Kalau yang sprint tuh lihat aja tuh, jantan tuh agak tegak terus. Kalau ini agak menunduk tuh kan, agak jongkok gitu posisinya. Itu kan berdiri tuh, tuh bisa dibandingin. Halo Tan, halo. Nah ini kita punya sepasang ini, jadi kita tahu perbandingannya. Jadi kalau saya nonton YouTube orang penjelasannya malah terbalik, saya bilang ya, dia bilang yang jantan dari postur tubuh lebih besar, yang betina lebih ceking. Wah, malah terbalik, justru yang jantan lebih ceking, yang betina lebih gemuk, lebih gembul. Dari posisi berdirinya juga salah. Saya banyak nonton tuh, ada beberapa channel YouTube yang penjelasannya terbalik. Yang betina berdirinya tegak, dia bilang. Kalau yang jantan agak menunduk, justru terbalik kan nih. Nah ini yang betina yang agak jongkok, yang jantan berdiri tegak, itu agak tegak, agak ceking badannya. Nah yang paling utama lagi tuh dari sifat keganasannya. Kalau yang jantan tuh galak banget, kalau gigit tuh nggak kira-kira. Kalau yang betina gigit dia lembut, nggak sakit gitu. Ya berdiri lagi, Lan. Terus ciri yang lain lagi nih, ya kan, yaitu dari jengger belakangnya, jengger belakang, belalai belakangnya itu, di belakang kepalanya itu ya, di tengkuknya itu. Ini satu angkatan, ini umurnya sama ini. Kalau yang betina itu jengger belakangnya tumbuhnya agak lambat, jadi dia lebih pendek dibanding dengan yang jantan. Itu sprint jengger belakangnya agak panjang. Coba Tan, itu dulu Tan, lihat belakangnya nih, jengger belakangnya. Nah, itu agak pendek ya. Saya besarkan. Ini kalau jengger belakangnya tuh baru mau numbuh, padahal umurnya sama yang sprint itu, yang jantan. Itu masih pendek banget ya. Oh, pendek banget kan, paling baru 1 mili apa 2 mili itu. Nah, ini yang betina tadi ya. Nah ini yang jantan lebih panjang tuh. Nah Prin, lihat Prin. Tuh, lebih panjang, beda jauh jenggernya. Kalau yang sprint itu udah ada setengah sentian, 1 senti panjang nongol.
Kalau yang si Intan masih kecil, masih pendek. Tuh, pendek kan? Sprint panjang. Ayang Prin, coba lihat Prin. Sini dulu, lihat dulu. Tuh. Terus sekarang dari segi patokannya, patokan mulutnya, ini sangat susah nentuinnya, susah banget. Memang ada perbedaan dikit sama jantan sama betina. Kalau dari segi patokan atau parunya itu ya, kalau yang betina itu agak tumpul atau lebih pendek sedikit saja, dan itu juga sangat menyaru, maksudnya tidak terlalu mencolok. Perbedaannya itu jantan itu lebih panjang, lebih melengkung, tapi bedanya sedikit sekali, susah untuk ditentuin. Kalau misalkan cuma satu beo nih, suruh kita nentuin, lihat akan susah dari segi patoknya itu ngelihatnya, karena tidak terlalu mencolok perbedaannya. Tapi kadang ada memang yang mencolok. Tantan, hampir dulu. Nah ini si Sprint jantan, itu segi patoknya tuh. Ini si Intan betina, susah nentuinnya. Oh. Tapi ada yang gampang, ini seperti si Thunder nih. Ini adalah beo jantan. Itu patokannya tuh melengkung, seperti agak celurit gitu ya. Ini juga si Flash, ini jantan, itu patokannya tuh melengkung, patokan mulutnya itu tuh, dia melengkung lancip. Jadi ini agak gampang nandain. Tapi kalau si Sprint tadi agak susah. Ini walaupun umurnya baru berapa ini ya, 6 bulanan, belum ada ya, 6 bulan lah ini, tapi udah galak ini. Jadi dari sifat galaknya tuh udah ketahuan jantannya juga ya. Selain dari fisik tubuh, dari galaknya ketahuan jantan. Ini kalau dia matok nih, kira-kira nih sama nih sama si Flash nih, jantan. Parunya itu, paru patokannya itu agak melengkung, agak lancip. Nah ini si Power, ini betina nih, ini udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun 8 bulanan nih kayaknya nih, apa 10 bulan, belum lihat nih, belum lihat tanggalnya nih, udah lupa, tapi hampir 2 tahun nih umurnya. Ini betina. Sejak kita pelihara dari umur 3 bulan, dia belum pernah tuh nyamperin tangan kita sampai matok gitu kayak tahu bulat. Kalau tahu bulat tuh jangan main-main. Walaupun pintar ngomong, tapi galaknya seperti ayam jago itu. Pernah kan lihat ayam jago kalau lagi ngejarin orang gitu, matok bener-bener itu. Nah ini si Super, ini adalah beo betina. Postur tubuhnya agak gemuk, gembul. Terus dari suaranya tadi itu, ini walaupun betina suaranya berat, melengking, kenceng ini. Kalau dia lagi teriak tuh kenceng banget. Jadi kata orang, beo jantan suaranya lebih melengking, lebih besar. Malah dibanding dengan kita punya berapa beo ini, justru yang beo betina suaranya lebih berat, melengkingnya kenceng. Betina sama jantan tuh sama, kalau dia lagi teriak tuh kenceng teriakannya, tapi berat suaranya, beratan betina berat ini. Jadi dari segi suara nggak bisa ditentuin kalau menurut saya, karena yang jantan juga ada yang berat,
kayak tahu bulat itu suaranya berat. Dia ngomong itu intonasi nadanya tuh berat. Padahal jantan. Nah ini betina, tapi intonasinya juga berat nih. Si super nih. Sama-sama si Intan. Intonasi nada ngomongnya berat. Malah si Sprint kayak cewek, kejepit gitu suaranya. Kecil. Nah, kalau yang ini si Power nih. Ini kita prediksi cewek ini. Ini suaranya berat. Terus ciri yang berikutnya ya. Saya nggak tahu ciri yang keberapa karena saya nggak pakai konteks. Saya cuman jelasin secara lisan, mengalir aja tanpa konteks ya, tanpa teks, tanpa karangan. Itu dari segi parunya, patokannya itu. Kalau satu angkatan, misalkan sama-sama umur misalkan 7 bulan. Nah, kalau yang betina itu patokan yang hitam itu. Kalau dari anakan kan pasti ada hitam semua tuh patokannya. Ciri beo muda itu dari patokan kan, salah satunya itu muda. Apa ada hitamannya? Ada hitamannya patokannya itu. Nah itu dia pudarnya tuh lebih lambat dibanding yang jantan. Jantan cepat bersihnya. Itu si Thor jantan nih. Ini galak banget nih satu si Thor ini. Padahal si Thor ini umurnya lebih muda sebulan lebih dibanding si Power. Power lebih tua, tapi hitamnya tuh masih ada tuh. Lihat kan di ujung hitamnya deh. Hitam mulutnya ini loh. Oh, remisi bentar. Nih. Patokan hitam mulutnya tuh di ujung masih ada. Kalau si Thor udah bersih. Sama-sama seperti Intan. Intan masih ada sedikit setitik tuh di ujungnya nih. Di ujung mulutnya nih masih ada setitik. Padahal udah umur berapa nih? Setahun lebih, setahun berapa bulan ya? 4 apa 5 bulan ini. Jadi yang betina patokannya itu yang hitam lebih lambat pudarnya dibanding yang jantan. Jadi kalau pelihara beo satu anakan sama-sama besar. Nah, kalau dari segi hitam patokannya itu lambat mudarnya, yang lain udah pudar duluan, berarti yang pudar duluan itu kemungkinan besarnya adalah jantan. Kalau yang betina lebih lambat pudarnya, lebih lambat hilangnya. Tapi kalau udah setahunan gitu udah mulai hilang dia. Terus ada juga yang bahas membedakan beo jantan dan betina adalah dari segitiga telinganya itu ya, di bawah matanya itu. Kalau menurut saya itu nggak ada perbedaan, akan susah sekali ngebeda dari situ. Itu si Sprint bentuknya seperti itu tuh, dia lebih cepat tumbuhnya. Kalau si Intan kan lebih lambat tuh, belum, karena jengger belakangnya juga, belalai belakangnya lebih pendek, tumbuhnya lebih lambat yang betina ini. Nah dari segi tiga ini nggak bisa dibedain, bentuknya sama, nggak ada beda, karena saya udah lihat perbandingannya itu nggak ada beda, secetak gitu. Nah, udah Tan. Apalagi ya? Apalagi yang menciri beda antara beo jantan dan betina ini? Kaki berdiri. Kalau yang betina dia lebih melebar. Kalau yang jantan agak merapat antara kaki kiri dan kaki kanannya itu. Kalau yang betina agak melebar karena dia posisinya suka menunduk, jongkok berdirinya. Kalau yang jantan tuh, Pren, hadap sini Pren. Kenapa ngadap sana? Ini perbandingannya. Turun dulu. Woi.
Nah, sekarang bisa dilihat perbandingan. Ini si Intan, ini si Sprint. Cara berdirinya ini lebih melebar kan tadi. Kalau Sprint agak merapat. Walaupun kadang dia suka posisinya jongkok, tapi tetap kakinya agak merapat. Nah, beda kan? Intan tuh. Ini agak melebar ini. Walaupun sama-sama nih agak jongkok kan nih. Nah, si Intan lebih melebar kakinya. Sprint lebih rapat. Itu ciri yang berikutnya. Ini si Flash kan. Dari posisi berdirinya kakinya tuh agak rapat. Karena dia kecenderungannya berdiri, agak tegak, ceking badannya. Nah, dari segi suara tadi, yang betina suaranya juga berat. Yang jantan malah suaranya kejepit. Servis jok. Nah, yang tadi yang belakang nih suara jantan nih, tapi suaranya kayak cewek. Coba posisi kakinya tuh, agak merapat kedua kakinya. Dirinya kecenderungan kebanyakan agak tegak. Kalau yang jantan itu kecenderungan berdirinya agak tegak, sering tegak gitu. Nah, ini power tadi nih, yang patok masih hitam. Posisi berdirinya agak melebar. Karena diprediksi ini cewek nih. Karena dia jarang matok, tapi kalau si Thor ini nih, matoknya nggak kira-kira ini. Turun tuh. Ini aja dia udah matok tuh, lihat tuh patok tuh. Matoknya sakit. Ali. Turun dulu. Intan, Sprint. Tuh, suara Sprint tuh. Suara Sprint malah kecekik kayak cewek. Kalau manusia tuh seperti suara wanita tuh. Kecil. Ini betina tapi suaranya ngebas. Suaranya ngebas. Seperti cowok kalau pria nih. Kalau manusia seperti pria ini suaranya. Tapi malah terbalik ya. Ah, terus katanya dari warna ini nih, patokannya ini nih. Katanya yang jantan sama betina warnanya beda nih parunya nih. Ada yang bilang kalau yang jantan parunya lebih tua, lebih merahnya, oranye ini lebih tua. Kalau menurut kita perbandingan, justru kalau dilihat dari sini, yang betina orennya agak sedikit kalau dibanding ini ya. Ini kan kita lihat langsung nih, kalau di kamera ini nggak tahu nih kelihatan perbedaannya apa enggak nih. Tapi kalau kita lihat langsung di sini, ini lebih orennya lebih tua dikit nih. Merahnya ini. Kalau yang jantan agak lebih muda. Tapi kita belum bisa menentukan itu sebagai perbedaan dari jantan atau betina apa enggak dari parunya ini. Kalau lihat di sini, ini si Thor nih, jantan. Ini si Power nih kita prediksikan betina karena sifatnya agak lembut. Badannya besar, kekar. Makanya banyak orang ketipu bilang kalau yang badannya gemuk, gembul, pikir itu jantan, padahal itu betina. Nah, kalau dilihat dari sini perbedaannya, yang si Power itu warna merahnya, oranye itu agak tua dikit dibanding si Thor.
Jadi mungkin bisa juga diambil, ditarik kesimpulan kalau yang parunya itu, yang betina malah lebih tua, yang jantan lebih muda sedikit. Tapi kalau untuk ngebedanya susah banget kalau tanpa dibandingin gitu antara dua beo. Kalau saya sendiri kalau disuruh untuk menilai beo jantan atau betina itu juga akan sangat sulit, karena ngebeda beo itu memang sulit. Ciri yang berikut untuk membedakan beo jantan atau betina adalah kalau misalkan ada sepasang, maka yang beo jantan biasanya akan takut dengan yang betina. Dalam arti beo betina yang menguasai kandang, dan beo betina lebih berkuasa di dalam kandang dibanding beo jantan. Jadi yang jantan akan tunduk kepada yang betina, dan yang jantan biasanya akan mengalah. Jadi begitu penjelasan kita sekilas tentang perbedaan jenis beo jantan atau betina. Jadi kalau kita belum ada perbandingan beo, itu akan sangat susah untuk menentukan antara beo jantan dan betina. Jadi perbandingannya tuh nggak ada. Tapi kalau kita cuma hanya pelihara satu beo, itu kedepannya pasti kita bisa nentuin. Ciri khas utamanya yaitu adalah kalau beo jantan itu sangat galak. Kita kalau kasih dia makan atau kasih dia tempat untuk mandi, naruhin gitu, pasti kadang dia suka gigitin tangan kita yang naruh itu. Jadi kalau gigitnya itu kenceng, ya kira-kira gitu, itu sudah dipastikan adalah beo jantan. Jadi yang paling gampang untuk menciri khaskan beo jantan atau betina adalah dari sifat galaknya. Kalau yang jantan itu udah pasti galak banget. Kalau yang betina itu agak lembut. Jadi dari segi patokannya tuh ketahuan. Jadi yaitu penjelasan kita sampai saat ini tentang beo jantan atau betina. Untuk menentukannya, tanda-tanda ciri-cirinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena selama ini kita mengamati perbedaannya seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih. Service jok. Rin? Oh my. Suaranya kok kayak cewek, Rin. Ada lu kan cowok ya. Nah, kalau ini suaranya berat. Oh my. Tuh cara berdirinya, kan bisa dibandingin jantan betina. Malah ada yang terbalikan, bilang yang jantan tuh kakinya seperti ini nih, lebih melebar karena untuk menahan berat tubuh katanya. Padahal itu salah. Justru yang sering jongkok, yang sering melebar itu adalah yang betina. Oke, demikian. Terima kasih.